Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang mulia rahimakumullah. Marilah yang pertama dan yang utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa karena kasih sayangnya, karena taufik hidayahnya, rahman dan rahimnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Bahkan puasa kita insyaallah hingga hari yang ke-26. Harapan kita mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan senantiasa akan tercatat amal solih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya dunia hingga kelak yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis Rasul dalam kitab Arba'in Nawawi pagi ini, yaitu kita sampai kepada hadis sadis wassalasun, hadis ke-36. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Wa man abta'a bihi atau man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, rawahu Muslim bihadzal lafzi. Hadis yang ke-36 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul pernah bersabda begini: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa an mu'minin, siapa saja yang memberikan kelonggaran, memberikan jalan lebar, atau menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, dari kesusahan urusan duniawi, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Romantika kehidupan tidak selamanya kita akan hidup mulus. Terkadang orang hidup tantangan silih berganti, cobaan selalu datang melintang. Hidup tidak selalu indah dan enak, bertabur kanan kiri dengan bunga. Orang terkadang hidupnya enak, terkadang susah, terkadang longgar, terkadang sempit. Tapi baginda Rasul menjelaskan, siapa yang memberikan kelonggaran, menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya kelak di yaumil qiyamah. Saudara kita muslim dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi krisis ekonomi, dalam kondisi terkena musibah, terkena wabah, sedangkan kita punya kemampuan, kita sanggup memberikan kemudahan kepada mereka,
kita mampu mengangkat kesusahan yang dia derita. Janjinya Allah, kata Rasul, nanti di hari kiamat kalau dia dapat kesusahan, Allah akan hilangkan itu kesusahan. Kalau dia dapat kesulitan di akhirat, Allah akan mudahkan kesulitan dia. Dan hidup di akhirat kita tahu hanya tumben, baru saja sekali kita hidup di sana. Enak apa tidak, susah apa enggak, itu kita belum tahu. Namun ada jaminan ketika di dunia kita sering memberikan kemudahan kepada orang, menolong orang dalam kondisi yang sulit, Allah akan memberikan kemudahan kita nanti. Allah akan tolong kita nanti di hari kiamat. Lalu kata Nabi, wa may yassara 'ala mu'sirin yassarahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kondisi kesulitan, Allah akan mudahkan dia dunia dan akhirat. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kondisi sulit, lagi ada wabah pandemi, saudara kita tidak selamanya mereka hidupnya mulus. Ada yang ekonominya sangat jauh menengah ke bawah. Mereka ada yang miskin banget, serba tidak ada, serba kekurangan. Sedangkan kita tahu mereka dalam kondisi yang sulit. Kita bisa memberikan kemudahan kepada mereka. Kita bisa menolong mereka, mungkin dengan harta, dengan kekuasaan, dengan doa kita sekurang-kurangnya, dengan tenaga kita. Itu Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Memudahkan urusan orang akan dimudahkan urusan kita. Tentunya sebaliknya, kalau kita mempersulit urusan orang, memperrumit urusan orang, kita akan dipersulit oleh Allah dunia akhirat. Maka slogan, moto yang mengatakan kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, ini bagus. Kalau memang bisa dipercepat kenapa diperlambat? Birokrasi, pelayan umat, para pemimpin, ini harusnya komitmen seperti itu. Kalau bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Mudahkan urusan orang, jangan suka mempersulit urusan orang. Allah akan mudahkan urusan kita, urusan di dunia, lebih-lebih urusan di akhirat nanti. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Buat kita yang berikan kemudahan urusan siapa saja di dunia dan di akhirat, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat nanti. Itu jaminannya. Wa man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Menutup aibnya saudara kita. Tidak semuanya orang pasti sempurna, kekurangan pasti ada, kelemahan pasti ada. Dan kita tahu itu kekurangan seseorang, kita tahu itu kelemahan orang lain. Tapi kalau kita sanggup menutup aibnya itu, kita sanggup menutup kekurangannya dia itu, maka Allah akan menutup aib kita, kekurangan kita di dunia dan di akhirat nanti. Jangan justru dibalik, diungkit-ungkit, dicari kekurangannya, kelemahannya seseorang, dijatuhkan dia, kita cemooh dia, kita caci maki dia, bahkan kita cemarkan nama baik dia. Ini sudah dosa besar. Mestinya kalau ada aib saudara kita, ada aib kawan kita, ada aib orang lain, ketika kita mampu menutup, kita tutup. Sebab suatu saat kita punya aib akan ditutup oleh Allah, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat aib kita akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Tentunya mengecualikan dalam kondisi untuk mempertegas sebuah kebenaran dalam pengadilan di depan hakim,
Mau tidak mau kita harus mengungkapkan fakta yang ada dan tidak boleh mengada-ada. Fakta yang ada kita jelaskan kepada hakim supaya keadilan bisa ditegakkan, kejujuran bisa ditegakkan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah betul-betul memang salah. Tapi ketika bukan dalam pengadilan, ada pemimpin yang punya kesalahan, kekurangan, tidak perlu kita ungkit-ungkit kesalahan kekurangannya di depan publik. Kita kan umat Islam terkadang lebih senang jadi penonton. Kalau lagi nonton bola, coba lihat yang hebat-hebat, Ronaldo, siapa saja, Maradona dulu, Beckham, itu kita kalau nggak bisa masukin bola dia, kita omel-omelin, kita kata-katain dia, bodoh macam-macam. Padahal kita kalau suruh main bola belum tentu kayak. Ini artinya apa? Kita lebih suka jadi penonton ketimbang pemain, lebih suka jadi komentator ketimbang pendengar. Bukankah hikmahnya Allah kasih mulut kita cuma satu, telinga kita dikasih dua, itu dalam rangka supaya manusia kita lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong, banyak mendengarkan dari banyak komentar. Ini kelemahan dan kekurangan kita. Harusnya kalau ada aib dari saudara kita, aib para pemimpin kita, kita luruskan kalau kita mampu meluruskannya. Kalau tidak, kita doakan. Jangan dicemooh, jangan dicaci maki. Karena belum tentu kita bisa jadi pemimpin seperti itu. Boro-boro jadi gubernur, jadi presiden, jadi PRT, belum tentu kita dipilih oleh rakyat. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, menutup aib orang lain ternyata ada manfaatnya buat kita. Berarti mengungkap keburukan orang lain di publik tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, itu juga sebuah dosa, ghibah, menggunjing dan seterusnya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Lanjutan hadisnya, Allah itu akan senantiasa menolong kepada hambanya kalau hamba itu mau menolong sesamanya. Ini Allah akan tolong kepada seseorang kalau seseorang itu masih mau menolong sesamanya. Tidak usah sulit. Bagaimana kita mau ditolong Allah, tolong saudaramu. Bagaimana kita mau dibantu Allah, bantu saudaramu. Pertolongan Allah akan selalu datang kepada kita kalau kita ini mau menolong kepada sesama. Kalau kita sudah ogah-ogahan menolong saudara kita, Allah pun juga malas menolong kita. Pertolongan Allah akan datang kepada kita selama kita mau menolong kepada sesamanya. Makin banyak kita menolong orang, makin banyak Allah menolong kita. Ketika orang tidak pernah menolong sesama, Allah juga malas menolong kita. Konsepnya, resepnya, siapa mau menolong kepada orang lain, Allah pasti akan menolong kepada dia. Yang terkadang pertolongan itu sulit untuk kita dapatkan. Tapi kalau kita rajin menolong orang, Allah akan tolong kita. Karena itu dalam hidup bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak, buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Mungkin dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan ilmu kita, dengan nasihat kita, dengan solusi yang kita berikan kepada orang lain, atau mungkin sekurang-kurangnya dengan doa. Ataupun kita tidak menghalang-halangi kebaikan orang lain. Ini sudah satu bentuk kita menolong mereka. Allah akan tolong kita selama kita mau menolong kepada sesamanya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa yang mau melangkahkan kaki menuju tempat majlis ta'lim, menuju pesantren, menuju rumahnya kiai ustadz untuk mengkaji, mendalami ilmu agama, untuk menghafal Al-Quran dan seterusnya, sahalallahu lahu bi tariqin ilal jannah,
Allah akan mudahkan jalannya dia menuju surga. Siapa yang mau keluar rumah menimba ilmu, dasarnya lillahi ta'ala, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu rajin-rajinlah kita belajar, mendalami ilmu agama. Dan pesantren jangan dijadikan alternatif terakhir. Kalau anaknya sudah tidak terima di universitas A, B, C, D, baru masukin ke pesantren. Daripada alasannya. Mestinya tidak. Justru kita fokuskan bagaimana anak ini memiliki kapasitas ilmu agama yang cukup, basic iman yang cukup. Nanti ketika dia tumbuh remaja, di tengah-tengah masyarakat dia hidup, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pejabat, birokrasi, jadi rakyat, jadi pedagang, konglomerat, politikus, mereka sudah punya basic iman yang kuat, memiliki basic iman yang tangguh, sehingga dia punya filter dalam kehidupannya. Mencari ilmu ini utama sekali. Sekalipun ketika sedang ada wabah pandemi begini, majelis taklim di mana-mana pada libur, pada tutup. Yang mestinya pada rajin belajar ngaji, tapi ditutup semuanya. Tapi bukan itu sebagai penghalang kita pecandu ilmu, penggemar ilmu Allah. Bisa kita belajar di rumah, membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya, membaca kitab-kitab fikih yang ada, kitab-kitab tasawuf yang ada, kita pelajari, belajar lewat online dan seterusnya. Para pecandu ilmu itu tiada waktu tanpa belajar, tiada waktu tanpa mengkaji, mutola'ah, tadarus, murojaah dari ilmu-ilmu disiplin dalam hazanah Islam. Dan orang yang makin alim, makin pintar dia, insya Allah akan makin tawadhu, makin merunduk. Seperti falsafah padi, makin berisi dia makin sujud, makin merunduk. Ini seharusnya seperti itu. Karena itu tanamkan kegemaran kepada kita, anak-anak kita, bagaimana dia cinta ilmu Allah Ta'ala, bagaimana mereka gemar belajar ilmu agama, sehingga untuk bekal. Sampai kata Nabi, siapa yang melangkahkan kaki dengan niatan baik, menimba ilmu, menghilangkan kebodohan, menghidupkan ilmu syariat Islam, mencari ridho Allah Ta'ala, Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahmakumullah. Lalu lanjutan hadisnya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat 'alaihimus sakinah. Ada 4 yang Allah janjikan kepada kita melalui hadis Rasul ini. Wa mastama'a qaumun, dan tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di rumah Allah Ta'ala, apa itu masjid, apa itu musholla, apa itu tempat majelis ta'lim, apa itu pesantren, kelompok masyarakat yang mau berkumpul di situ, wa yatadarasuna bainahum, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu Allah, mendalami ilmu Allah, memperbanyak zikir, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada kaum yang mau seperti itu, kalau ada komunitas masyarakat yang mau seperti itu, berzikir, berfikir, mengkaji ilmu Allah, bisa di masjid, di mushola, di pesantren, di tempat majelis ta'lim, janji Nabi, nazzalat alaihimus sakinah. Pertama, Allah akan memberikan ketenangan batin. Nazzalat alaihimus sakinah, ketenangan batin akan diberikan kepada kelompok masyarakat tadi yang mau hadir di majelis ta'lim ataupun majelis zikir. Ketenangan batin ini sangat penting. Walaupun duitnya banyak, jabatan tinggi,
rumahnya mewah, mobilnya mewah. Kalau batinnya nggak tenang, tidak akan pernah nyaman. Kalau batinnya gundah gulana, tidak sedikit orang-orang barat mereka bunuh diri bukan karena kekurangan materi. Mereka gantung diri karena kebanyakan materi. Tapi hatinya ini yang kosong, hatinya gundah resah karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin baca Al-Qur'an, memahaminya, mengkajinya, mendalaminya, rajin mengkaji ilmu-ilmu Allah taala, janji Nabi yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan batin, as-sakinah, kedamaian hati. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan ditumpahkan kepada sekelompok kaum tersebut. Rahmat Allah akan dicurahkan kepada kelompok masyarakat yang mau berkumpul, mengkaji, mendalami ilmu agama. Ini dalam kondisi normal, dalam situasi tidak ada pandemi COVID-19. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu berkerumun. Untuk sementara waktu kita tidak boleh egois. Bahasanya menjaga nyawa, hifdun nafas ini hukumnya wajib dalam maqasidus syariah. Sedangkan jamaah tarawih itu hukumnya sunnah. Jangan kita mencari jarum hilang kampaknya, jangan. Mengejar kesunahan yang wajib jadi hilang, jadi rusak. Ini gak boleh dalam kaidah usul fikih. Jamaah tarawih di masjid hukumnya sunnah. Menghindari musibah wabah pandemi ini hukumnya wajib, karena kaitan dengan mengancam nyawa seseorang, bahkan nyawa orang lain. Karena memang dalam kondisi darurat seperti ini, untuk sementara waktu kita jamaah di rumah saja dengan keluarga kita. Bahkan di situ kita bisa memantau, melihat bagaimana keluarga kita jamaahnya, bagaimana anak-anak kita ngajinya, bagaimana yang selama ini kita sebagai ayah, sebagai bapak yang mungkin jarang kita jadi imam, karena ketika di masjid, di mushola sudah ada imam khususnya. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, Allah betul-betul ingin mempraktekkan. Ayo coba kamu sebagai ketua rumah tangga, jadi bisa nggak jadi imam keluarga? Bukan saja imam dalam masalah penghidupan, tapi imam dalam masalah sholat. Akhirnya para orang tua, para bapak, mau tidak mau harus jadi imam di rumahnya masing-masing. Dan ini banyak hikmah yang kita ambil dari wabah corona ini. Karena itu sebaiknya kita lebih taat kepada peraturan pemerintah, MUI, dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam kondisi yang darurat seperti ini, kita hindari dulu berbagai macam kemungkinan menyebarnya virus corona ini. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, tadi dalam kondisi normal, yang rajin berzikir bersama, bertasbih bersama, ta'lim bersama, mendalami ilmu agama bersama, belajar Al-Quran bersama, ini nazalat alaihimus sakinah, ketenangan batin akan diberikan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan ditumpahkan kepada mereka. Rahmat itu kasih sayang. Dan wujud rahmat ini maknanya luas. Yang sakit jadi sembuh, ini rahmat Allah. Yang susah jadi mudah, ini karena rahmat Allah. Yang punya hutang jadi lunas, ini karena rahmat Allah. Yang belum dapat jodoh itu karena rahmat Allah. Kesuksesan anak-anak kita ini rahmat Allah. Rahmat Allah wasiah, maknanya luas sekali. Yang rajin berzikir bersama, yang rajin mengkaji ilmu agama bersama, Allah akan tumpahkan rahmat di situ. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat akan mengepung mereka. Malaikat akan menjadi benteng-benteng mereka, menjadi pengawas mereka, menjadi penjaga mereka semuanya. Ketika di majelis ta'lim, majelis zikir, ada kumpul-kumpul berzikir bersama, menyebut asma Allah, mungkin dengan kalimat la ilaha illallah atau sholawat Nabi, membaca Al-Quran, mendalami, mengkaji, itu para malaikat yang gak kelihatan pada jadi benteng
kita semuanya. Kenapa demikian? Malaikat senang betul kepada orang yang mengagungkan asma Allah. Malaikat senang betul kepada orang yang sedang belajar mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjaga. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man 'indah. Allah akan menyebut-nyebut mereka di sekeliling makhluk-makhluk yang ada di samping Allah taala. Bahasa paling mudah, kalau orang rajin berzikir bersama, rajin bermunajat bersama, rajin baca Al-Quran bersama, tadarrus, memahami, mendalami, menghafalkan, mau di masjid, mau di mushola, mau di majelis taklim, mau di rumah. Ini orang-orang yang rajin berzikir bersama, memahami ilmu agama bersama ini oleh Allah diiklankan, diproklamirkan di hadapan para malaikat yang jumlahnya lebih banyak ketimbang manusia, sehingga orang itu menjadi terkenal. Itulah makna yang sering disampaikan oleh para ulama sufi, majhulun ala ahlil ardi ma'rufun fis sama. Orang-orang yang ahli zikir, ahli munajat kepada Allah, yang mengkaji mendalami ilmu agama, itu majhulun ala ahlil ardi. Di bumi mungkin dia nggak terkenal, di bumi mungkin nggak punya nama, nggak punya popularitas, tapi di langit dia terkenal, di langit dia kondang, di langit dia masyhur. Malaikat tahu semuanya. Si fulan bin fulan ini ahli dzikir kepada Allah, si fulan bin fulan ini sedang membaca Al-Quran, memahaminya, menghafalkannya, si fulan bin fulan sedang belajar ilmu fikih, bertasbih, bersolawat. Itu malaikat semuanya tahu, kenal. Yang mengenalkan siapa? Yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya apa? Kalau malaikat sudah kenal semuanya kepada kita, kapan-kapan kita menghadap Allah ta'ala, disambut, ruh kita disambut para malaikat. Para malaikat mendoakan kita semuanya. Itulah makna la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak usah khawatir kapan dan dimanapun saja dia berada. Ini harus kita tanamkan kegemaran kita membaca Al-Quran, mendalami ilmu agama, berzikir bersama. Maka seperti orang-orang yang ahli thariqah, mereka zikir bersama. Ini luar biasa, dipuji Allah Ta'ala, terkenal mereka di kalangan langit. Walaupun di bumi satu RT aja gak ada yang kenal kita, mungkin. Walaupun di masyarakat satu RW aja tidak ada yang hafal kita semuanya, tapi seluruh malaikat kenal. Sebaliknya, walaupun di dunia ini jadi artis, jadi modeling, jadi YouTuber, namanya terkenal di mana-mana, tapi kalau tidak ahli zikir dia, tidak ahli majelis ta'lim, tidak ahli membaca Al-Quran bersama, ini malaikat di langit tidak ada yang kenal. Nah kalau malaikat tidak ada yang kenal, ketika kita meninggal dunia menghadap Allah, malaikat pada cuek semuanya. Malaikat gak mau doain kita, mati sudah selesai. Yang kenal cuma malaikat pencabut nyawa Israel. Siapa yang meninggal? Si fulan bin fulan. Gue gak kenal, kata malaikat. Ini luar biasa. Maka para wali-wali Allah, aulia ilah itu mereka kondang di langit. Di bumi gak punya nama, dia gak ingin terkenal soalnya, tapi di langit semua malaikat kenal. Jadi bintang-bintang langit, jadi bintang-bintang surga nanti, karena dia rajin berzikir kepada Allah, rajin bermunajat kepada Allah, rajin mendalami, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 keunggulan, keutamaan yang diberikan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, berzikir bersama, mendalami ilmu agama, mau di majelis ta'lim, di masjid, di rumah, di tempat ibadah, di pesantren, dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah. Lalu ujung hadis ini ditutup dengan kalimat faman abta'a bihi amaluhu, faman batta'a bihi amaluhu
lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amal ibadahnya itu lamban, siapa yang prestasi ibadahnya itu jelek, buruk, maka nasabnya tidak akan bisa mampu mengangkat derajatnya. Ini luar biasa. Kata Nabi, siapa yang ibadahnya ini buruk, prestasi ibadahnya nol, itu gak bisa mengangkat nasabnya di hadapan Allah Ta'ala. Mau anaknya kiai, mau anaknya ustadz, bahkan mau anaknya nabi sekalipun, ketika ibadahnya nol, di hadapan Allah gak ada harganya, kata Nabi. Kenapa? Nasab tidak bisa pernah mengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Mau anaknya jenderal, mau anaknya kopral, kalau ibadah prestasinya ini kosong, buruk, di hadapan Allah gak ada harganya. Di hadapan Allah gak ada nilainya. Keturunan gak bisa mengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya, siapa yang walaupun anaknya orang rendahan, bukan anak berdarah biru, bukan anak nengeratan, bukan anaknya ustadz, bukan anaknya kiai, bukan anaknya pembesar, raja, tapi kalau ibadahnya bagus, takwanya kepada Allah luar biasa, keikhlasannya dalam ibadah diakui, kezuhudannya, kewaraannya, ini di hadapan Allah mulia sekali. Di hadapan Allah luhur dia. Dalam bahasa Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, siapa yang paling bertakwa. Di hadis lain Nabi katakan, la fadla baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan, tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan bukan Arab kecuali takwanya. Mau orang Arab, hidup di Arab, lahirnya di Arab, kalau model Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi walaupun bukan orang Arab, orang Indonesia, hidup di pelosok, di daerah yang kurang maju, di kampung, tapi kalau dia takwanya kepada Allah luar biasa, ini derajatnya lebih tinggi, ini derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul kata Nabi, nasab tidak bisa mengangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Yang bisa mengangkat derajat seseorang adalah prestasi ibadahnya. Subhanallah. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang ke-37. Hadis 37 adalah, saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu asyru hasanatin ila sab'ati dhifin ila adafin ghafira wa in hamma bi sayyiatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyatan wahidah. Riwayat Bukhari Muslim fi sahihaini bi hadzal lafaz. Saya bacakan hadis yang ke-36 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, hadis qudsi. Redaksinya dari Allah Ta'ala langsung, tapi di Al-Quran tidak ada. Allah berfirman, innallaha katabal hasanat was sayyiati tsumma bayyana dzalik. Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian dijelaskan. Jadi kebaikan manusia, hambanya ini dicatat Allah, ada malaikat pencatat amal. Keburukan manusia seluruhnya dicatat oleh Allah, ada malaikat pencatat amalnya. Kemudian nanti di akhirat akan diperjelas itu semuanya. Rapot kita diperjelas, progres reportnya itu dijelaskan. Ini si fulan bin fulan pernah sholat, pernah puasa, pernah haji, pernah sedekah, tulis semuanya. Balasannya ini. Si fulan bin fulan pernah dosa, pernah menipu, pernah bohong, pernah mencuri, pernah merampok, pernah narkoba,
pernah minuman keras, dosanya ini, yang ini sudah tobat, ini belum tobat. Konsekuensinya akan diterima semuanya oleh manusia. Itu arti tsumma bayyana dzalik, kemudian diperjelas oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Lalu kata Nabi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu hasanah kamilah. Ini luar biasanya Allah. Siapa yang baru punya azam, baru punya keinginan untuk berbuat baik, tapi belum dijalankan, sudah dicatat satu pahala yang sempurna. Kita baru ngerentek, ya Allah, saya besok mau jamaah, saya besok mau sedekah, saya besok mau berinfak, mau menolong orang. Ketika pada waktunya itu kerjaan gagal kita kerjakan karena ada sesuatu hal yang membuat kita gagal, itu sudah dicatat satu pahala yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Kerjaan belum dilakukan, baru niat yang bagus sudah dicatat. Berarti kalau begitu kita niat-niat saja nggak usah dijalanin. Oh, Allah lebih tahu niat kita. Asal niatnya tulus, bukan bohong-bohongan doang, dicatat pahala yang sempurna satu. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyru hasanatin. Kalau dia punya keinginan berbuat baik kemudian dijalankan itu, dicatat 10 pahala. Saya besok akan menolong yatim, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika pada waktunya kita tolong betul, 10 hasanah, 10 kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 lipat. Bahkan ila adhafin katsir, sampai berlipat-lipat yang tak terhingga. Punya niat kebaikan kemudian dijalankan, ini pahalanya bisa berlipat-lipat, apalagi di bulan suci Ramadan. Subhanallah, pahalanya berlipat-lipat ganda yang tiada tara. Itu kalau berbuat baik lalu dikerjakan. Sebaliknya, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kalau ada orang punya keinginan berbuat buruk, punya baru ngerentek pengen berbuat jahat, kemudian tidak dijalankan, diurungkan pekerjaan itu, kata Allah indahu hasanah kamilah, justru ditulis kebaikan satu yang sempurna. Mau nyuri gagal, mau ngerampok nggak jadi, mau zina dibatalin, mau minuman keras diurungkan. Ini semuanya oleh Allah dicatat kebaikan satu yang sempurna. Si fulan bin fulan mau jahat nggak jadi, dicatat pahala satu yang sempurna, karena dibatalin keburukan itu. Itu kalau mau niat buruk. Wa in hamma biha fa'amilaha katabun alaihi sayyatan wahidah. Kalau dia punya niatan untuk berbuat jahat, kemudian dilakukan kejahatan itu, dihitung keburukan satu. Niat buruk belum dijalankan, dicatat pahala satu sempurna. Niat jahat dijalankan, dihitung dosa satu yang sempurna. Niat baik diurungkan, pahala satu yang sempurna. Niat baik dijalankan, 10 lipat pahala kebaikan, bahkan sampai 700 lipat, bahkan ila adhafin katsir, sampai berlipat-lipat. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik pahalanya berlipat-lipat. Berbuat dosa, dosanya tidak berlipat-lipat. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kita ini. Karena kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya hadis itu. Saya lanjutkan hadis berikutnya biar besok insyaallah bisa khatam kitab ini. Kadang al-hadisus samin wassalasun, hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza innallaha ta'ala qala man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu as-sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtashu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha
wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu, rawahul Bukhari. Hadis yang ke-38 mari kita fahami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul pernah bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, ini hadis qudsi lagi. Kata Allah, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang macam-macam dengan waliku, kata Allah. Siapa yang berani macam-macam dengan kekasihku, walinya Allah, bukan walinya setan, bukan wali murid. Siapa yang macam-macam dengan waliku, dengan kekasihku, dia namanya ngajak perang kepada aku, kata Allah. Yang berani macam-macam kepada kekasihku, dia ngajak perang kepada aku. Siapa kekasih Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu dalam Al-Quran, ini wali yang sifatnya umum. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada khawatir dan susah bagi mereka dimanapun dan kapanpun saja berada. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Asal imannya bagus, takwanya bagus, jadi kekasih Allah. Ini kata guru saya dulu, ini namanya wali umum. Kalau wali khusus itu mereka sampai punya karomah, punya keajaiban yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi intinya sama, dari iman dan takwa yang betul-betul, dia bisa diangkat jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Nah, kalau orang sudah jadi wali Allah, kata Allah, siapa yang macam-macam dengan waliku, dengan kekasih-kekasihku, dia ngajak perang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Karena jangan menghina wali. Kalau kita tidak tahu, mendingan kita as-sukut, as-salamah, diam saja, enggak usah komentar. Takutnya kita komentar, jelekin dia, ternyata dia kekasih Allah, kita enggak tahu. Terkadang ada orang di depan rumah kita lewat seperti pengemis, ternyata dia kekasih Allah. Dulu pernah ada di Semarang sana, setiap hari-hari biasa dia keluar rumah pakai celana pendek, mondar-mandir. Orang mengatakan itu gila. Kalau tidak salah namanya sirin. Tapi ketika di bulan suci Ramadan, ini orang justru di pesantren mengaji dengan kiai, ngaji kitab klasik, kitab kuning. Ketika meninggal, ternyata orang Surabaya pada nyari. Ini orang bilang bukan sembarang manusia, bukan orang gila, dia nyamar saja kayak orang gila, padahal dia kekasih Allah. Karena itu tidak boleh kita gegabah, menggegampang. Ada pengemis di depan rumah kita, kalau punya dikasih, nggak punya nggak usah diomelin. Siapa tahu dia menyamar kekasih Allah, menyamar seperti orang gila. Karena para wali-wali Allah itu gak ingin masyhur, tidak ingin kondang mereka. Tarkul khumul, mereka pengennya sembunyi-sembunyi. Sebab kalau masyhur, khawatir dia riya, menjadi rusak amal ibadah mereka semuanya. Itu. Lanjut hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Kata Allah, hambaku yang taqarrub kepadaku, yang mendekatkan ibadah kepadaku, tidak ada yang lebih aku cintai kecuali amalan fardunya. Artinya apa? Amal yang paling disuka Allah itu amalan fardu. Ibadah yang paling disenangi Allah dari sekian hambanya itu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi ibadah yang sifatnya wajib. Jangan tarwehnya rajin, sholatnya 5 waktu ditinggalin. Ini salah. Sholat Idul Adha, Idul Fitri dia rajin. Jangan sholatnya taraweh, Idul Fitri adalah rajin, tapi 5 waktunya ditinggalkan. Ini salah juga. Harusnya yang wajib diutamakan, yang sunnah kalau tidak mampu tidak apa-apa. Itu Allah senang terhadap hambanya yang melakukan pendekatan diri kepadanya melalui ibadah yang wajib. Lalu wala yazalu 'abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi jangan meremehkan amalan yang sunnah. Hambaku yang menjalankan ibadah sunnah itu tidak ada hentinya sehingga aku cinta kepadanya. Amalan wajib dijalankan dengan baik
sunnahnya tidak ditinggalkan. Ini membuat Allah senang. Ini amalan para wali-wali Allah itu begitu, tidak pernah mengabaikan yang wajib dan tidak pernah meninggalkan yang sunat. 5 waktu dikerjakan, qobliyah ba'diyah juga dikerjakan, tarawih dikerjakan. Yang wajib tidak ditinggalkan, yang sunat dikerjakan. Ini para kekasih Allah. Mereka bisa menjaga baik. Para sahabat Nabi, para auliaillah, itu mereka bisa yang wajib diutamakan, yang sunnah tidak ditinggalkan. Ini membuat orang dicinta Allah, kata Allah. Hatta ahbabtu, sehingga aku senang kepada dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, kalau memang aku sudah senang kepada hambaku yang rajin ibadah wajib dan sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan memberikan keajaiban pendengarannya dia. Pendengaran kita akan dijaga oleh Allah. Pendengaran kita akan menjadi tajam. Ini keunggulannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, pandangan kita juga akan dijaga oleh Allah. Pandangan kita akan tajam. Pandangan mata batin tajam. Ini para kekasih Allah kan begitu. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan kita akan dijaga oleh Allah. Tidak bahin-bahin, tidak sembarangan. Contohnya Nabi Musa alaihissalam nempeleng orang sekali langsung mati. Ini tangan yang dijaga oleh Allah seperti itu. Para sahabat Nabi ketika berperang, ada yang cuma pakai ranting pohon, dipegang tiba-tiba jadi pedang. Ada yang tangan kosong, tapi dengan izin Allah itu tangan bisa jadi pedang. Ini apa? Wa yadahul lati yabtishu biha, kata Nabi, itu tangan dijaga Allah. Tangan dikasih keunggulan oleh Allah Ta'ala. Wa rijlahul lati yamshi biha, kakinya dijaga Allah. Ini kekasihnya. Kakinya dijaga Allah. Allah memberi keunggulan, kelebihan pada kakinya. Berjalan dengan jarak jauh nggak terasa. Sini Makkah bisa ditembus 1 jam. Apa ada? Ada. Orang boleh bilang itu takhayul, tapi fakta ada. Para kekasih Allah mau jalan ke Mekah berapa kilometer, sekejap bisa nyampe dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak sejarah mencatat para ulama-ulama hebat, para ulama-ulama sufi, Imam Suyuti dan lain sebagainya, mereka perjalanan ribuan kilometer ke Mekah dalam waktu sekejap bisa nyampe, tidak usah pakai pesawat. Kenapa? Dia sudah ditolong Allah karena ibadah dia bagus, luar biasa. Ibadah fardu ditegakkan dengan baik, sunnahnya tidak ditinggalkan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kata Allah, hambaku tuh yang rajin ibadah, fardunya dikerjakan dengan baik, sunnahnya tidak ditinggalkan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepadaku, aku kasih. Doanya manjur. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi mereka. Itu di hadis lain Nabi katakan, tuba rubba ash'asha aghbara ditimraini law aqsama 'ala Allah la'abarrahu. Banyak orang yang daul-daul pakaiannya, rambutnya enggak terurus, kumuh kelihatan pakaiannya. Orang memandang dia tidak ada nilainya, keberadaannya tidak dianggap, kepergiannya orang tidak merasa kehilangan, kayak Uwais Al-Qarani dalam sejarah. Sekilas masyarakat umum menilai itu orang rendahan, tidak bermartabat. Tapi ternyata di dalam pandangan Allah itu luar biasa kekasih Allah Ta'ala. Banyak orang-orang seperti itu. Di masyarakat tidak ada nilainya, karena orang melihat dohirnya saja, ternyata batinnya itu bersih. Batinnya luar biasa dalam pandangan Allah Ta'ala. Orang-orang seperti ini, kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la'abarrahu, kalau dia bersumpah kepada Allah, artinya kalau dia mau mengangkat tangan berdoa, pasti, kata Nabi, manjur, pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Mau cepat mau lambat pasti dikabulkan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Ta'ala. Ini para wali-wali Allah Ta'ala begitu. Dan wali Allah dimanapun saja ada, jumlahnya tetap, cuma kita tidak tahu mereka. Dan kadang bedanya tipis antara wali Allah dengan paranormal, dengan dukun.
Hanya yang tidak tahu, dukun dibilang wali, paranormal dibilang wali Allah, padahal wali setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini orang yang fardunya bagus, ibadah sunnah tidak ditinggalkan, Allah ngasih keajaiban seperti itu. Harapan kita mudah-mudahan dalam hidup ini kita semuanya, anak cucu kita semuanya menjadi orang yang senantiasa menegakkan sholat, menegakkan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, tidak pernah diabaikan, sehingga kita semuanya juga ikut menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kalau sudah jadi kekasih Allah Ta'ala, selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Demikian pertemuan pagi ini bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.